Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar yang dirahmati Allah, berbicara tentang hijrah. Hijrah artinya adalah berpindah. Berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata adalah menegakkan Islam. Islam yang tadinya berkembang di Mekah dan tidak diterima di kalangan kaum kafir Quraisy saat itu. Mereka ditindas, mereka disiksa oleh kaumnya. Ya. Seperti yang kita ketahui dari banyak buku-buku sejarah Islam, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW berjalan dari kota Mekah menuju ke Madinah. Sesungguhnya itu sangat butuh tenaga ekstra, butuh sebuah pengorbanan yang besar. Ya. Adapun yang berjalan bersama Rasulullah SAW kala itu, yaitu para sahabatnya, termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang yang tua saat itu. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, selama mereka berjalan, mereka penuh dengan siksaan, mereka penuh dengan kemelaratan, sampai pada sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya memakan daun-daunan. Mereka mengatakan, perut kami terasa kayak mau kebakar. Ya. Jadi itulah hakikat hijrah. Ketika mereka mulai berjuang, mereka mulai mempertaruhkan nyawa mereka demi al-Islam bisa berkembang di kota Madinah. Adapun mereka ketika sampai di kota Madinah, mereka disambut oleh kaum Ansor, kaum yang siap dengan sepenuh hati mereka untuk menyambut kaum Muhajirin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang memperjuangkan negeri ini. Tapi sebenarnya ada sebuah perjuangan yang jauh lebih besar, yaitu perjuangan mempertahankan Al-Quran, perjuangan mempertahankan Islam yang terjadi sejak 1441 tahun yang lalu, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW mempertahankan Islam hingga kita bisa merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Perjuangan Islam dimulai dari kota Mekah yang diikuti oleh para pengikutnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang Abdurrahman bin Auf yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, yang kita kenal Abdurrahman bin Auf adalah miliarder Mekah saat itu. Seorang pengusaha kaya raya yang meninggalkan dan mengorbankan semua hartanya, istrinya, lingkungannya, dan semua teman-temannya ditinggalkan demi Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Sesampainya di Madinah, perjuangan itu tidak hanya berlanjut saat itu saja. Nabi Muhammad SAW mencarikan teman dekat untuk Abdurrahman bin Auf, namanya adalah Sa'ad bin Rabi'. Ini adalah pentingnya untuk berhijrah, teman-teman sekalian. Ketika kita berhijrah, haruslah kita mengorbankan semua apapun yang kita miliki. Seperti halnya bangsa Indonesia, para pahlawan dahulu yang mempertahankan Indonesia ini dengan pengorbanan, dengan jiwa dan harta mereka. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang jatuh miskin diberikan seorang sahabat yang kaya raya, seorang miliarder Madinah, namanya adalah Sa'ad bin Rabi', yang Nabi Muhammad SAW pertemankan mereka berdua. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi', ya akhil karim, wahai saudaraku yang mulia,
ambillah sebagian dari hartaku dan istriku ada 2. Silahkan kau pilih yang mana kau suka. Aku akan ceraikan dan kau nikahi yang aku akan ceraikan itu. Ingat jamaah, itu adalah sebuah ukhuwah yang mungkin tidak akan kembali lagi sampai saat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, apa hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya adalah al-amnu, yaitu keamanan. Mereka bebas dan aman berhijrah dari Mekah ke Madinah sampai mereka mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perjuangan mereka sebelumnya di Madinah, mereka ditindas, mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy hingga mereka mengorbankan dan berjuang, mengorbankan seluruh harta dan tenaganya sampai bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Mereka berjuang dan mengorbankan semua apapun yang mereka miliki hingga kita bisa menikmati kemerdekaan dan kebebasan seperti saat ini. Merdeka, semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pendengar yang dirahmati Allah, Indonesia merdeka dengan kata Allahu Akbar. Indonesia merdeka di atas genangan darah para santri dan ulama. Kalau tidak seperti itu, manalah mungkin hanya dengan bambu runcing bisa mengusir penjajah yang menggunakan tank baja. Maka pantaslah kita untuk menghargai dan menghormati jasa para ulama dan para pahlawan yang dulu mempertahankan Indonesia dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Insya Allah pada tahun ini kita dapat memaknai kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian harga yang harus dibayar untuk menegakkan dan mengibarkan bendera ini dengan begitu anggunnya? Pengorbanan para pejuang dan pemberani sebelum kalian. Itulah jawabannya. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkat, Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada 10 Agustus 1511 dalam pimpinan Afonso de Albuquerque. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatahillah, berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkatnya, pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602, setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Belanda masuk Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman.
Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuatnya, salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu VOC dibubarkan pada 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai situ saja. Belanda sendiri menunjuk Herman William de Engels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer Panarukan. Masa ia juga tidak lama, ia digantikan oleh Johannes van den Bosch. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu, nila dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Pada saat Belanda menyerang, mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang ini selama 3,5 tahun dengan rentan waktu pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia. Dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah Peta, Pembela Tanah Air, Putra, Heiho, Tentara Pembantu, dan lain-lain. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia II. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Jundi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nama BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Taochi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui Radio Republik Indonesia, RRI. Para pejuang bawah tanah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak kemerdekaan RI sebagai hadiah dari Jepang. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman pulang ke Indonesia, Sultan Syahrir mendesak agar cepat dilakukan proklamasi kemerdekaan. Soekarno belum yakin Jepang telah menyerah, dan Hatta menjelaskan bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan karena akan menjadi bagian penting hak PPKI.
Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru, mereka tidak mau pertumpahan darah di Indonesia terjadi. Soekarno-Hatta dan Achemat Subarjo mendatangi rumah Laksamana Maeda membicarakan tentang kemerdekaan RI pagi hari sekitar jam pukul 10 pagi tepat pada 16 Agustus 1945 Soekarno tidak muncul jadi tidak bisa dilaksanakan proklamasi. Peserta rapat sendiri tidak tahu atas terjadinya peristiwa yang menimpa mereka, yaitu peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta sepulangnya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dibantu oleh Achemat Subarjo dan disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, Sudiro dan Sayuti Melik. Setelah konsep selesai, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Teks tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur 56, kediaman Soekarno. Setelah Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang masyarakat kenal sebagai UUD 45. Lalu terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama kalinya. Diusul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI. Indonesia memiliki wilayah yang bisa dibilang luas, transportasi dan komunikasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Larangan dan hambatan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di berbagai daerah. Penyebaran proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dilakukan secara cepat dan menyebar secara luas. Pada saat itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor JOMI atau Kantor Berita Antara. Baru 2 kali FUZ menyiarkan, tiba-tiba masuk orang Jepang ke ruangan radio tersebut pada saat diumumkan dan marah karena telah mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar. Akibat penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk harus ralat berita dan menyatakan sebagai adanya kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel Jepang, para pegawainya pun dilarang masuk. Namun sekalipun pemancar pada kantor DMI disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro yaitu seorang pembaca berita di radio JOMI membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas. Selain lewat radio, yang dilakukan para pemuda dalam menyebarkan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh koran harian di Jawa yang penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945.
koran yang pertama kali memuat berita proklamasi adalah Harian Suara Asia yang berada di Surabaya. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok, dengan tulisan dalam bahasa Indonesia adalah "Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus". Usaha tersebut tidak sia-sia, pada akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan sampai ke luar negeri. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan oleh para utusan daerah secara langsung pelosok negeri yang menghadiri sidang PPKI. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita bangsa Indonesia yang berada di sini telah merdeka, bebas dari bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Merdeka adalah ketika kita bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa unsur diskriminasi dan tanpa unsur tekanan dari pihak. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Setiap tahunnya, rakyat Indonesia sibuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh Nusantara. Tapi tahukah Anda, apakah arti dari sebuah kemerdekaan? Merdeka bukan hanya sekedar bebas dari para penjajah, bukan hanya sekedar mengalahkan para penjajah. Namun merdeka adalah bangkit dari rasa malas. Ketika kamu dapat mengalahkan rasa malasmu dan menaklukkan segala tantangan-tantangan yang ada, kamu dan kalian semua adalah seorang pelajar. Senjata kalian ada pada pena kalian. Maka bangkitlah, pimpinlah negara ini di masa depan nanti. Bangkitlah, ambillah senjata kalian berupa pena dan bangkitlah dan bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kemerdekaan ini tidak semata diraih oleh usaha manusia, akan tetapi ada campur tangan Tuhan melalui para ulama. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merdeka dengan kata Allahu Akbar. Indonesia merdeka di atas kenangan darah para santri dan para ulama. Berkat perjuangan dan pengorbanan para santri dan para ulama, sang merah masih tetap bisa dikibarkan di tanah istimewa. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tidak lepas dari nilai-nilai Islam yang harusnya kita jaga sampai saat ini. Insya Allah pada tahun ini kita dapat memaknai sebuah pengorbanan dari hijratul Rasul dan sebuah pengorbanan untuk merebut kemerdekaan Indonesia.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka bukan hanya sekedar terbebas dari para penjajah seperti yang dikenang oleh sejarah, akan tetapi merdeka itu terbebas dari kebodohan, Terbebas dari ketidakadilan. terbebas dari diskriminasi. tak ada lagi mayoritas dan minoritas. Yang ada hanyalah Solidaritas. Indonesia besar bukan dari persamaan, Melainkan dari perbedaan. salam excellent education. Indonesia Merdeka! merdeka.